Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Nah, baik. Sesuai dengan apa yang saya katakan kemarin, saya akan membuatkan video pembelajaran yaitu pembahasan persamaan eksponen bentuk 4-8. Nah, sebelumnya saya mohon kalian sudah mempersiapkan buku dan alat tulis di hadapan kalian agar kalian mudah memahami ketika saya menyampaikan nanti. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk persamaan eksponen dan juga nanti saya akan membahas beberapa soal, jadi saya tidak akan membahas semua soalnya. Dan nanti setelah kalian menyaksikan video ini dan kalian lebih mendalam lagi dalam memahaminya, dan juga mungkin kalau ada jawaban kalian yang kurang tepat, kalian bisa memperbaikinya. Begitu ya. Baik, saya akan menjelaskan bentuk persamaan bentuk keempat. Nah, di sini A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx. Jadi, kemungkinannya hanya satu ya. Karena basisnya sama, jadi kemungkinannya itu fx sama dengan gx. Syaratnya A lebih dari 0 atau basisnya harus bilangan positif dan A tidak sama dengan 1. Contohnya, 9 pangkat x kuadrat plus x sama dengan 27 pangkat x kuadrat min 1. Nah, 9 ini dibuat perpangkatan menjadi 3 pangkat 2, dipangkatkan lagi x kuadrat plus x sama dengan 27 juga dibuat perpangkatan, jadinya 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi x kuadrat min 1. Nah, setelah basisnya sama ya, basisnya sama, kita lihat pangkatnya 2 dikali x kuadrat, hasilnya 2x kuadrat. 2 plus x, 2 dikali x, hasilnya plus 2x. Terus sama dengan 3 dikali x kuadrat, 3x kuadrat, 3 dikali min 1, hasilnya min 3. Nah, setelah itu kita pindah ruas. Jadinya 3x kuadrat min 2x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Kemudian 3x kuadrat dikurangi 2x kuadrat, hasilnya x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Jadi, faktor dari x kuadrat min 2x min 3 yaitu x min 3 dan x plus 1 sama dengan 0. Jadi, x sama dengan 3 atau x sama dengan min 1. Semoga sampai sini kalian paham. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, 8 pangkat 2x plus 1 sama dengan 128 pangkat x min 3. Nah, 8 dibuat perpangkatan menjadi 2 pangkat 3, dipangkatkan lagi 2x plus 1 sama dengan 128 dibuat perpangkatan menjadi 2 pangkat 7, dipangkatkan lagi x min 3. Nah, jadi setelah pangkatnya sama, setelah basisnya sama, kita tulis dulu deh, ya. 2 pangkat 3 dikali 2x, hasilnya 6x, 3 dikali 1, hasilnya plus 3, sama dengan 2 pangkat 7 dikali x, 7x, 7 dikali min 3, min 21. Nah, jadi basisnya sama ya, kita lihat kita lihat pangkatnya. 6x plus 3 sama dengan 7x min 21.
Jadi kita pindah ruas, 7x min 6x sama dengan min 21, min 3x sama dengan min 24. Oke, semoga kalian paham sampai di sini. Kita lanjutkan untuk latihan soalnya. Untuk latihan soalnya, kita akan mencoba mengerjakan yang nomor 5. Nah, nomor 5 soalnya itu akar X plus 2 dari 8 sama dengan akar X min 4 dari 32. Nah, caranya kita hilangkan akarnya, berarti menjadi 8 pangkat 1 per X plus 2 sama dengan 32 pangkat 1 per X min 4 ya. Nah, setelah itu kalian boleh mencatatnya, kalian sambil mencatat, sambil mencoret-coret ya. Nah, setelah itu 8 dan 32 ini dibuat perpangkatan menjadi seperti ini kan. Nomor 5 ya. Maaf ya, ini saya juga kurang bagus ini nulisnya. Ya, semoga kalian memaklumi. Baik. Tadi kan 8 pangkat 1 per X plus 2 ya. Nah, kalau 8-nya diubah menjadi perpangkatan kan jadinya 2 pangkat 3 terus dipangkatkan lagi 1 per X plus 2. Nah, kemudian sama dengan tadi yang 32 juga dibuat perpangkatan. Menjadi berapa? Menjadi 2 pangkat 5. Nah, kemudian dipangkatkan lagi 1 per X min 4. Nah, seperti ini. Setelah itu bagaimana? Nah, setelah itu karena ini ada pangkat, dipangkatkan lagi jadinya dikali ya. Ini udah basisnya sama, kita lihat pangkatnya aja langsung ya, berarti 3 per X plus 2. Maaf, ini jelek banget tulisannya. Sama dengan 5 per X min 4. Nah, gini. Setelah itu, setelah seperti ini bagaimana? Nah, penyebut yang ruas kanan dipindah ke ruas kiri menjadi perkalian. Begitupun yang satunya ya. Jadi 3 dikali X min 4. Ini sama dengan ini juga berarti 5 dikali X plus 2. Nah, seperti ini. Kemudian ini hasilnya 3 dikali X, hasilnya 3X. Kemudian 3 dikali min 4 hasilnya
min 12 sama dengan 5x plus 5x plus 10. Kemudian kita pindah ruas menjadi 5x min 3x sama dengan maaf jelek banget itu tulisannya, min 12 min 10 ya. Nah, setelah itu ini 10. Setelah itu 5x min 3x hasilnya 2x sama dengan min 22 x sama dengan min 22 dibagi 2 hasilnya min 11. Nah, hasilnya adalah min 11. Sampai sini paham ya? Saya lanjutkan ke bentuk 5. Fx pangkat gx sama dengan 1. Maka ada 3 kemungkinan penyelesaiannya, yaitu yang pertama, fx sama dengan 1. Fx sama dengan 1. Kemudian fx sama dengan min 1 dengan syarat gx-nya harus genap. Karena kalau misalnya fx-nya min 1 dipangkatkan genap, hasilnya nanti 1. Nah, jadi untuk kemungkinan yang ketiga, gx sama dengan 0 karena dengan syarat fx tidak sama dengan 0, karena kalau fx-nya itu dipangkatkan 0, berapapun fx-nya ya kecuali 0, kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Nah, untuk contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 4x plus 5 pangkat x min 1 sama dengan 1. Jadi 4x plus 5 ini adalah fx. Terus yang gx-nya itu x min 1. Nah, ini kita tulis di sini. Nah, untuk solusi yang pertama tadi, fx sama dengan 1. Fx-nya berapa? Fx-nya 4x plus 5 sama dengan 1. Kemudian 4x sama dengan 1, 5-nya pindah ke ruas kanan menjadi negatif, berarti 1 min 5, 4x sama dengan min 4, x sama dengan min 1. Nah, kalau solusi 1 tidak ada syaratnya ya, jadinya x sama dengan min 1 ini adalah penyelesaiannya. Kemudian solusi yang kedua, fx sama dengan min 1 dengan syarat gx genap. Tadi fx-nya berapa? Fx-nya 4x plus 5 sama dengan min 1. 4x sama dengan min 1, min 5. 4x sama dengan min 6. X sama dengan min 6 per 4. Kalau disederhanakan menjadi min 3 per 2. Nah, kemudian setelah kita mengetahui hasil x-nya ini, x ini kita substitusikan ke dalam fungsi gx ya. Nah, ini untuk membuktikan. Jadi tadi gx-nya adalah x min 1. Lah, nanti x-nya ini diubah menjadi min 3 per 2. Jadinya min 3 per 2 min 1 sama dengan min 2,5. Min 2,5 itu ganjil. Nah, padahal syaratnya tadi gx-nya harus genap. Berarti
X ini tidak memenuhi. Kemudian solusi yang ketiga, Gx sama dengan 0 dengan syarat Fx tidak sama dengan 0. Nah, tadi Gx-nya X-1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Nah, setelah kita tahu hasil X-nya adalah 1, kita substitusikan ke fungsi Fe. Nah, Fx tadi 4x plus 5 ya. Jadi nanti X-nya diganti menjadi 1. Jadi 4x plus 5 sama dengan 4 dikali 1 plus 5 sama dengan 9. 9 ini tidak sama dengan 0 kan? Ya, jadi karena Fx tidak sama dengan 0, berarti X ini memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu min 1,1. Untuk latihan soalnya, kita bahas soal yang nomor 1 ya. Nomor 1. Jadi, Fx-nya 2x min 3, Gx-nya 3x plus 6. Nah, solusi pertama tadi, Fx sama dengan 1. Jadi, saya taruh atas ya. Jadi, tadi Fx sama dengan 1 berarti 2x min 3 sama dengan 1. Nah, setelah itu 2x sama dengan, kalau ini pindah kan menjadi positif, berarti 1 plus 3 hasilnya 4. Jadi X sama dengan 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, ini. Kemudian solusi yang kedua tadi Fx sama dengan min 1 ya. Jadinya 2x min 3 sama dengan min 1. Jadi 2x sama dengan min 1, kalau sini berpindah ruas kan menjadi plus ya, berarti min 1 plus 3 hasilnya 2. Jadi X sama dengan 1. Nah, tadi syaratnya kan Gx genap. Nah, berarti nilai X ini kita substitusikan ke dalam fungsi Gx. Jadi X-nya nanti diubah menjadi 1. Menjadi 3 dikali 1 plus 6. Sama dengan 0. Jadi 3 dikali 1, 3. Terus ditambah 6, hasilnya 9. Nah, 9 kan ganjil ya. 9 ganjil. Padahal tadi syaratnya harus Gx harus genap. Berarti X ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Nah, tidak memenuhi. Kemudian solusi yang ketiga Gx sama dengan 0. Gx-nya berapa? Gx-nya 3x plus 6 sama dengan 0. Kemudian 3x sama dengan min 6. Ya kan? Nah, jadi X sama dengan
min 6 dibagi 3 hasilnya X sama dengan min 2. Nah, tadi syaratnya fx tidak sama dengan 0 kan, jadi nilai X ini kita substitusikan ke dalam fx. Fx-nya 2x min 3, jadi X-nya diubah menjadi min 2, menjadi 2 dikali min 2, min 4. Terus min 4, min 3, jadinya min 7. Ya kan? Nah, min 7 itu tidak sama dengan 0. Jadi, X-nya ini memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaiannya HB-nya yaitu 2, min 2. Ini ya. Semoga sampai sini kalian paham. Saya lanjutkan bentuk ke-6. Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Nah, jika Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx, maka ada dua kemungkinan penyelesaiannya, yaitu Fx sama dengan Gx, Fx sama dengan Gx, karena kan pakainya sama ya. Jadi kita lihat basisnya. Kemudian yang kedua, Hx sama dengan 0. Nah, Hx sama dengan 0. Kalau pangkatnya udah sama, berarti nanti pangkatnya sama dengan 0. Nah, dengan syarat Fx dan Gx tidak sama dengan 0. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 6x min 5 pangkat x plus 7 sama dengan 3x plus 1 pangkat x plus 7. Nah, jadi solusi yang pertama, Fx sama dengan Gx. Fx-nya tadi 6x min 5, Gx-nya 3x plus 1. Nah, setelah itu kita pindah ruas ya, berarti 6x min 3x hasilnya 3x sama dengan 1, terus min 5 pindah ruas ke kanan jadi plus 5, jadi 1 plus 5 hasilnya 6. X sama dengan 6 dibagi 3 hasilnya 2. Kemudian solusi yang kedua, Hx sama dengan 0 dengan syarat Fx Gx tidak sama dengan 0. Nah, Hx-nya tadi berapa? X plus 7 sama dengan 0. X sama dengan min 7. Nah, setelah kita mengetahui nilai X-nya, kita substitusikan ke dalam fungsi Fx dan Gx. Nah, pertama F dulu. F min 7 sama dengan 6 dikali min 7, min 5 sama dengan 6. Jadi hasilnya min 47. Fx tidak sama dengan 0, berarti memenuhi. Kemudian Gx-nya berarti G min 7, 3 dikali min 7 plus 1 sama dengan min 20. Berarti Gx-nya tidak sama dengan 0, berarti memenuhi. Nah, jadi dua-duanya tidak sama dengan 0 kan, berarti memenuhi. X min 7 sama dengan min 7 ini memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu 2, min 7. Nah, selanjutnya contoh soal, kita akan membahas soal yang nomor 3. Soal nomor 3, saya taruh atas. Nah, solusi yang pertama tadi ya, Fx sama dengan Gx. Maka kita tulis Fx-nya. Fx-nya yaitu x kuadrat plus 2x. Ini plusnya di sini ya. Maaf, sorry. 2x min 3 sama dengan x kuadrat
plus 3x min 10. Nah, kalau pindah ruas nanti hasilnya kalian coba mencoret-coret ya, mencoret-coret sendiri. Nanti itu hasilnya min x plus 7 sama dengan 0. Jadi min x sama dengan min 7 x sama dengan 7. Nah, kemudian solusi yang kedua, kalau saya taruh sini cukup tidak ya? Solusi yang kedua, hx sama dengan 0. Jadi hx-nya tadi berapa? Berarti x pangkat 2 min 4 sama dengan 0 ya. Jadi x kuadrat sama dengan 4. Jadi x sama dengan akar dari 4 yaitu 2. Nah, x-nya 2. Tadi syaratnya fx dan gx itu tidak sama dengan 0. Jadi setelah kita mengetahui nilai dari x, kita substitusikan ke dalam fungsi fx dan fungsi gx. Tadi kita masukkan ke fx dulu, berarti 2 pangkat 2 4 plus 2 dikali 2 4, berarti 8 ya. 8 dikurangi 3 berarti 5. Berarti 5 itu memenuhi ya, memenuhi. Kemudian kita masukkan ke fungsi gx. 2 pangkat 2 4, 3 dikali 2 6, berarti 4 ditambah 6 10, min 10 berarti 0 ya, berarti 0. Jadi tidak memenuhi ya, karena gx-nya tidak sama dengan 0. Berarti kalau ini hasilnya 0 berarti tidak memenuhi. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya hanya 7. Selanjutnya kita masuk ke bentuk 7. hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, maka ada 4 kemungkinan penyelesaiannya. Yang pertama, fx sama dengan gx, karena kan basisnya sama ya. Kemudian hx sama dengan 1, kemudian hx sama dengan min 1 dengan syarat fx, gx sama-sama bernilai genap atau ganjil. Kemudian kemungkinan yang 4, hx sama dengan 0 dengan syarat fx, gx lebih dari 0. Nah, untuk bentuk ke-7, contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari x min 2 pangkat 3x kuadrat plus 5x plus 1 sama dengan x min 2 pangkat x kuadrat min 2x min 2. Nah,
Untuk solusi yang pertama, fx sama dengan gx. Tadi fx-nya ini ya, fx, ini gx. Jadi 3x kuadrat plus 5x plus 1 sama dengan x kuadrat min 2x min 2. Kemudian kita pindah ruas menjadi 3x kuadrat min x kuadrat, hasilnya 2x kuadrat. Terus 5x plus 2x, hasilnya plus 7x. Terus 1 plus 2, hasilnya plus 3, sama dengan 0. Nah, faktor dari 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0, yaitu 2x plus 1 dan x plus 3 sama dengan 0. Nah, jadi x sama dengan 1, x sama dengan min 1 per 2 atau x sama dengan min 3. Kemudian solusi yang kedua, hx sama dengan 1, x min 2 sama dengan 1, x sama dengan 3. Kemudian solusi yang ketiga, hx sama dengan min 1 dengan syarat fx, gx sama-sama bernilai genap atau ganjil. Nah, hx-nya tadi berapa? Hx-nya x min 2 sama dengan min 1. X sama dengan 1. Nah, setelah kita mengetahui nilai x ini, kita masukkan atau kita substitusikan ke fungsi f dan fungsi gx. Nah, f1 sama dengan 3 dikali 1 pangkat 2 plus 5 dikali 1 plus 1 sama dengan 9. Nah, 9 ini adalah ganjil ya. Terus kita lihat yang fungsi gx. G1 sama dengan 1 pangkat 2 min 2 dikali 1 min 2 sama dengan min 3. Juga ganjil juga. Jadi, kalau fx dan gx-nya sama-sama ganjil, jadi x sama dengan 1 ini adalah memenuhi. Kemudian solusi yang keempat, hx sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx tidak sama dengan 0. Tadi hx-nya itu x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Setelah kita mengetahui nilainya, yaitu 2, kita masukkan atau kita substitusikan ke fungsi fx dan gx. Jadi, f2 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2 plus 5 dikali 2 plus 1 sama dengan 23. Nah, 23 berarti fx-nya ini lebih dari 0. Kemudian, G2 sama dengan 2 pangkat 2 min 2 dikali 2 min 2 sama dengan min 2. Gx-nya kurang dari 0, berarti x sama dengan 2 bukan termasuk penyelesaian, ya kan? Karena syaratnya ini harus lebih dari 0. Berarti himpunan penyelesaiannya yaitu min 3, min setengah, terus 3, dan 1 ya. Oke. Untuk latihan soalnya, kita akan membahas soal yang nomor berapa ya? Nomor 4 ya? Nomor 3 aja, nomor 3 ya. Nomor 3, kita bahas nomor 3. Jadi, tadi solusi yang pertamanya, yaitu fx sama dengan gx ya. Fx sama dengan gx. Fx-nya berapa? Fx-nya 2x, kita tulis 2x min 1 sama dengan x plus 2, ya kan? Nah, setelah itu 2 ini pindah ke ruas kiri berarti menjadi x ya. 2x dikurangi x, terus sama dengan ini pindah ruas jadi positif,
Jadi 2 plus 1 hasilnya 3. Nah, ini adalah memenuhi karena tidak ada syaratnya. Kemudian yang syarat kedua, Hx sama dengan 1. Hx-nya berapa? Hx-nya ini ya, 4x min 13. Kita tulis 4x min 13 sama dengan 1. Jadi 4x sama dengan pindah row yang jadi 14. Berarti x hasilnya 14 per 4. Terus kemudian solusi yang ketiga kita taruh sini ya. Solusi yang ketiga, Hx sama dengan min 1. Jadi Hx-nya 4x min 13 sama dengan min 1. Berarti ini 4x ini pindah row jadi positif. Berarti berapa? 12. X 12 dibagi 4 3. Nah, 3 berarti tadi syarat yang ketiga kan fx-nya atau gx-nya itu sama-sama ganjil ya, sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Nah, setelah kita mengetahui nilai x-nya ini, kita substitusikan ke fungsi fx dan gx. Nah, tadi fx-nya 2x min 1, berarti 2 dikali 3, 5, 5 min 1, berarti 4 ya. Astagfirullahaladzim, sorry. 2 dikali 3, 6, 6 min 1, berarti hasilnya 5. 5 ini ganjil ya. Terus kita lihat dulu yang fungsi gx, jadi 3 plus 2 sama dengan 5, berarti sama-sama ya, sama-sama ganjil. Jadi memenuhi ya, 3 ini memenuhi. 3 ini memenuhi, saya centang. Kemudian solusi yang keempat Hx sama dengan 0. Jadi Hx-nya 4x min 13 sama dengan 0. Jadi 4x kalau 13 pindah ke ruas kanan menjadi positif. Jadi x-nya sama dengan 13 per 4. Nah, tadi syarat Hx sama dengan 0 tadi apa?
Jadi kan syarat Hx sama dengan 0 kan fx dan gx tidak lebih dari 0. Berarti tadi kan syarat fx dan gx lebih dari 0. Nah, kita substitusikan nilai x ini ke fungsi fx dan gx. Berarti 2 dikali 13/4 min 1 itu hasilnya 5,5. Kemudian kalau dimasukkan ke fungsi gx ini ya, berarti 13/4 plus 2 itu nanti hasilnya 5,25. Jadi lebih dari 0 semua ya, berarti memenuhi. Berarti ini memenuhi. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya, ini saya centang. Untuk himpunan penyelesaiannya sama dengan 3, karena 3 ini sama ya, kita cukup tulis 1 saja, berarti 3,13/4, 14/4. Ini bentuk penyelesaiannya. Selanjutnya bentuk yang terakhir ya, A dikali A pangkat fx diangkatkan lagi 2 plus B dikali A pangkat fx plus C sama dengan 0. Nah, dengan syarat A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, dan A, B, C ini elemen atau anggota bilangan real. Terus penyelesaiannya diperoleh dari penyelesaian persamaan kuadrat dengan misalkan A pangkat fx sama dengan P, sehingga didapati AP kuadrat plus BP plus C sama dengan 0. Nah, langsung saja kita lihat contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4 pangkat x plus 1 plus 11 dikali 2 pangkat x min 3 sama dengan 0. Nah, caranya berarti 4 pangkat 1. Kalau pangkat 1 tidak usah ditulis ya, jadi langsung aja 4 dikali 4 pangkat x. Nah, 4 pangkat x. Nah, 4 kalau diubah menjadi berpangkatan menjadi 2 pangkat 2 ya. Jadi 2 pangkat 2x plus 11 dikali 2 pangkat x min 3 sama dengan 0. Nah, misalkan 2x sama dengan P, maka 4 P kuadrat. Nah, tadi kan 2x-nya ini, 2 pangkat x-nya kan P ya, jadinya kan P kuadrat. Jadi 4 dikali P kuadrat plus 11 dikali P min 3 sama dengan 0. Nah, kemudian pemfaktoran dari 4P kuadrat plus 11P min 3 yaitu 4P min 1 dan P plus 3 sama dengan 0. Nah, jadi P sama dengan 1/4 atau P sama dengan min 3. Nah, akibatnya 2 pangkat X sama dengan 1/4 dan 2 pangkat 3 tidak sama dengan min 3. Nah, terus maksudnya di sini ya, jadi kan 2 pangkat x sama dengan 1/4. Kalau 4 dibuat pangkat negatif kan berarti 2 pangkat min 2 kan. Nah, jadi bagiannya udah sama 2. Kita lihat pangkatnya. Jadi x sama dengan min 2. Nah, kalau ini yang
yang ini 2 pangkat X sama dengan min 3. Min 3 kan udah nggak bisa ada penyelesaiannya ya, jadinya kan 2 pangkat X tidak sama dengan min 3 gitu. Jadi diperoleh X sama dengan min 2 saja dari ini, min 2. Jadi penyelesaiannya yaitu min 2. Oke, agar lebih paham kita akan mencoba latihan soalnya. Kira-kira mau yang nomor berapa? Kita coba nomor 4, yaitu 2 pangkat 2x plus 1 min 8 dikali 3 pangkat x min 3 sama dengan 0, ya kan? Nah, kita tulis di sini 3 pangkat x pangkat 2. Nah, jadi kan sama aja ya, kalau pangkat dipangkat ini kan hasil pangkatnya dikali. Jadi sama aja 3 pangkat 2x, ya kan? 3 pangkat 2x ini sama seperti ini. Kemudian 3 pangkat 1, ya kan? 3 pangkat 1. Kalau satunya nggak mau ditulis ya nggak usah, nggak apa-apa. Jadi langsung 3. Terus min 8 dikali 3 pangkat x min 3 sama dengan 0. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu, ini ya berarti 3x itu diibaratkan P. Nah, jadi P pangkat 2 min 8 8P. Terus min 3 ya. Sama dengan sama dengan 0. Aduh, sorry. Ini ya, ini berarti 3 di sini. Gini. Berarti hasilnya itu 3 P kuadrat, ya kan? 3 P kuadrat min 8 P min 3 sama dengan 0, ya kan? Nah, setelah itu kita mencari faktor dari ini. Nah, faktornya yaitu 3P. Kalian juga boleh mencoba memfaktorkan ya. 3P plus 1 terus P min 3 sama dengan 0. Jadi P sama dengan min 1/3 atau P sama dengan 3, ya kan? Nah, setelah itu berarti kan 3 pangkat x sama dengan min 1/3.
sudah sangat jelas berarti ini tidak memenuhi karena negatif 1/3, jadi tidak memenuhi. Kemudian 3x 3 pangkat x sama dengan 3. Nah, 3 kan sama aja 3 pangkat 1. Jadi kalau batasnya udah sama, jadi x-nya yaitu 1. Jadi HP-nya yaitu 1. Nah, seperti ini ya. Baik, kalian yang sudah mengumpulkan tugas, kalau misalnya ada yang kurang tepat, kalian bisa memperbaikinya gitu. Ya, terima kasih buat anak-anak yang sudah mengumpulkan tugas. Berarti kalian berlatih untuk memahaminya sendiri, itu bagus sekali. Ya, saya mohon setelah melihat video ini, jika ada yang kurang tepat, kalian bisa memperbaiki gitu. Pokoknya sebelum PHT, semua tugas harus sudah terkumpul semua, karena tugas akan menjadi penilaian ya. Nah, jadi kalau kalian aktif di kelas dan mengerjakan tugas, nah insya Allah nilai kalian pasti akan baik seperti itu. Baik, semangat terus dalam belajar matematika. Semoga kedepannya kalian semua sukses semua dan mendapatkan nilai maksimal. Baik, saya cukupkan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.